Senin 24 Juni lalu, Syahrul Yassin Limpo duduk sebagai saksi mahkota untuk terdakwa dua mantan anak buahnya, yakni mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, SYL membantah telah memerintah anak buahnya untuk mencari dan mengumpulkan uang dari Kementan. Pernah enggak memerintah atau menugaskan mereka, ya termasuk tadi yang saya bilang tadi ada staf khusus saudara Prof. Imam dan Kasdi Subagiono selaku direktur pada saat itu dan Muhammad Hatta untuk pengumpulan uang atau sharing masalah operasional menteri. Saya pastikan tidak, Yang Mulia. Saudara tidak pernah memerintah apakah itu sekjen maupun dirjen Tidak. untuk membantu saudara, ya, masalah dana untuk operasional saudara. Saya bicara dana hampir tidak pernah, Yang Mulia. Saya selalu bicara dalam konsepsi dan program. Lebih lanjut, SYL justru mengaku baru mengetahui perihal pembagian pengumpulan dana dari anak buahnya saat di persidangan. Dalam persidangan di hari yang sama, Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Ponto mencecar SYL terkait alasannya memberikan uang kepada mantan Ketua KPK Firly Bahuri hingga mencapai 1,3 miliar rupiah. Keterangan Panji waktu itu, ya, ada pengumpulan uang, ya, dan pada saat pertemuan di GOR itu ada penyerahan uang, tapi dari ajudan ke ajudan. Siapa namanya tuh? Ajudan dari Kevin, ya, Yuli, ya, Panji ke Kevin, ajudannya Pak Firly. Apa saudara mengetahui itu ada pemberian sejumlah uang? Tahu. Ya, benar ada itu, ya. Benar, Yang Mulia. Itu yang di GOR. Igor. Di GOR itu. Berapa uangnya waktu itu? Saya tidak tahu persis jumlahnya, tetapi saya perkirakan di sekitar 500-an. 500 juta. Iya, tapi dalam bentuk dana polas. Oke. $100 ya. Ya. Itu intinya apa itu? Untuk penyerahan uang itu intinya apa? Untuk tidak melanjutkan perkara atau gimana? Tidak ada, tidak disebut apa-apa. Saya merasa bahwa kenapa saya dipanggil-panggil terus ini, dan yang proaktif itu meng-WA saya adalah Pak Firly. Jadi saya pikir persahabatan saja saya dengan Pak Firly. SYL mengaku pemberian uang kepada Firly dilakukan sebanyak 2 kali dengan masing-masing senilai 500 juta rupiah dan 800 juta rupiah. Namun kesaksian SYL dibantah oleh kuasa hukum Firly Bahuri, Ian Iskandar. Menurut Ian, pernyataan SYL bohong dan ingin membunuh karakter kliennya. Dalam perjalanan sidang, kasus pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, sejumlah saksi dihadirkan untuk menguak fakta. Rabu 5 Juni 2024 lalu, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni hadir sebagai saksi untuk dimintai keterangan terkait aliran dana sebanyak 850 juta rupiah dari SYL untuk kegiatan Bacalek Partai Nasdem. Dalam kesaksiannya, Sahroni menyebut dirinya tidak tahu kalau uang sumbangan tersebut berasal dari anggaran Kementan. Tahu enggak saudara bahwa uang 850 juta untuk kegiatan pendaftaran pencalonan Bacalek ini dari Kementerian Pertanian? Tidak tahu, Yang Mulia. Tahu enggak saudara? Tidak tahu, Yang Mulia. Ada laporan masuk ke saudara? Tidak, Yang Mulia. Tidak Saudara tahu sama sekali ada uang masuk ke Partai Nasdem sebanyak itu, ya? Kalau yang terimaan resmi ke rekening saya tahu, Yang Mulia. Tapi karena ini tidak masuk ke dalam rekening partai, jadi saya tidak terlalu dilaporkan, Yang Mulia. Tidak tahu.
Sebelumnya, Ahmad Saroni telah mengembalikan uang senilai 860 juta rupiah kepada KPK. Pengembalian uang tersebut dilakukan usai Saroni diperiksa KPK dan dilakukan secara bertahap, yakni 820 juta rupiah dan 40 juta rupiah. Tak hanya ke partai, uang hasil pemerasan Syahrul Yassin Limpo di Kementan yang dipimpinnya disebut-sebut juga mengalir ke proyek pembangunan greenhouse milik pimpinan partai, tempatnya Bernaung. Kuasa hukum SYL, Jamaluddin Kubudun, menyinggung adanya dugaan kepemilikan greenhouse milik ketua partai yang dibangun dengan anggaran Kementan yang harusnya turut diusut KPK. Tolong KPK juga equal, adil. Di Kementan itu juga banyak masalah. Soal impor banyak. Ada juga greenhouse di Pulau Seribu milik ketua umum partai tertentu. Tolong diusut. Semua yang berkaitan dengan Kementan, kalau memang mau fair, supaya tidak dinilai publik bahwa ada tebang pilih, usut tuntas. Hingga akhir Juni 2024, Jaksa KPK menyebut sejumlah pihak telah mengembalikan uang terkait kasus korupsi dengan terdakwa SYL. Bendahara Partai Nasdem Ahmad Saroni telah mengembalikan uang dengan total 860 juta rupiah yang disetorkan 2 kali. Sementara biduan Nayunda Nabila telah mengembalikan uang sebesar 70 juta rupiah yang dibayarkan sebanyak 3 kali. Anak SYL, Redindo Syahrul, turut mengembalikan uang sebesar 253 juta rupiah pada tanggal 25 Juni 2024. Sementara putri SYL, Indira Jundatita, mengembalikan uang kepada KPK sebesar 293.205.900 rupiah. Kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian yang menjerat Syahrul Yassin Limpo menambah daftar panjang pejabat tinggi negara yang tersandung kasus rasuah. Amanat kekuasaan yang diberikan nyatanya disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri dan orang terdekat. Perampasan aset atau hukuman yang menjerakan menjadi suatu keharusan agar daftar pejabat tinggi negara yang korup tidak bertambah lagi. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.